Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan metode khusus PAI dalam rangka kita menggali dahulu konten-konten ke-PAI-an yang mana yang sudah kita bahas tentang Quran sudah, tentang hadis sudah, usul fikih sudah. Sekarang kita tentang fikih, karena usul fikih kemarin, sekarang kita usul fikih. Baik, saya juga akan mencoba dalam metode khusus ini dalam rangka menggali konten-konten ke-PAI-an, mobil khusus tentang fikih, mengambil kitab-kitab yang muktabaroh di pesantren, karena kebanyakan masyarakat kita bermadhab Imam Syafi'i, dan kebanyakan juga madhab Imam Syafi'i disimplifikasi, bahkan disederhanakan menjadi kajian-kajian fikih yang berkembang di pesantren dan di majelis-majelis taklim. Walaupun tidak menutup ruang bahwa banyak sekali kitab-kitab fikih yang harus kita kaji. Tetapi secara dasar kita harus melihat salah satu kitab kuning misalkan Kasifatus Saja atau Safinatun Najah gitu sebagai sebuah bahan diskusi. Mari kita lihat ya apa saja konten-konten fikih agar kita mengerti nanti bagaimana cara metodologi untuk menyampaikan fikih yang sangat dasar ini. Biasanya mengajarkan PAI di sekolah salah satunya adalah mengajarkan fikih, pasti fikihnya itu fikih yang sangat standar gitu ya, sangat standar. Walaupun di sini juga Kasifatus Saja itu fikihnya ya sangat memiliki sentimen madhab yang sangat jelas yaitu Syafi'iyah, terutama memang merupakan karya dari Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadhil Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ya, ala Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqih. Ini Kasifatus Saja ini saya ambil sengaja agar kita memahami fikih dari sumber kitab yang sering dibaca di dunia pesantren, agar juga membekali kita beberapa hal, terutama membekali bagaimana cara memahami kitab-kitab kuning dalam Qiraatul Kutub. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, saya juga tidak akan membahas secara detail. Saya ingin menunjukkan saja bahwa fikih itu tidak akan jauh dari daftar isi yang ada di dalam kitab ini misalkan ya. Kita akan menyelami fikih itu seperti apa saja. Ada apa saja di dalam fikih. Tentu saja secara garis besar kita sudah sepakat bahwa fikih itu terdiri dari ibadah. Yang kedua terdiri dari muamalah, fikih 3 terdiri dari munakahah, keempat itu mawaris, yang kelima itu jinayah dan siasah. Jadi dalam konteks ini fikih memang sudah settle ilmunya. Disiplin ilmu fikih itu pasti selalu begitu. Pasti diawali dengan ibadah. Sebelum ibadah juga harus diawali dengan toharo. Jadi itu sudah sangat settle. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, pasti akan berbicara yang pertama itu tentang ibadah. Di dalamnya ada toharo, ada sholat ada sholat fardu, ada sholat sunat, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada muamalah, ada jual beli, ada pengembangan ekonomi, dan seterusnya. Ada juga munakahah, bagaimana perkawinan, perceraian, dan seterusnya. Lalu setelah itu ada mawaris, ada ilmu faraid, dan diakhiri dengan ada jinayah dan siasah. Mari kita lihat salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh daftar isi dari sebuah kitab yang menurut saya ini sangat dasar di dunia pesantren, dan bahkan masyarakat kita pasti disajikan dengan berbagai fikih ini ya, walaupun ada sekarang pergerakan fikih-fikih alternatif yang lain. Kita lihat ya, di dalam kitab ini yang pertama adalah khutbatul kitab, artinya mungkin ini hanya pengantar saja ya. Diawali dengan faslun fi bayani da'aimil
Islam wa asasiha. Jadi bercerita tentang asas atau landasan-landasan Islam serta bagian-bagiannya. Jadi sebelum masuk ke fikih, menceritakan dulu posisi fikih dalam konteks asas atau ajas atau pondasi-pondasi dalam keislaman. Lalu selanjutnya dia juga bercerita tentang faslun fi bayani jami'ima wujibal iman. Dia bercerita tentang apa saja yang mewajibkan iman dan barohin dan tentang dalil-dalil ad-dalati ala haqiqatil iman. Jadi bercerita tentang iman sehingga iman itu seperti apa, dalil-dalil iman seperti apa yang memang dalil itu menunjukkan kepada hakikatnya iman. Jadi dalam kitab ini bercerita sebelum masuk ke fikih dikuatkan dulu iman sehingga ini fungsi bahwa fikih harus dilandasi dengan akidah. Lalu selanjutnya faslun fi bayani miftahil jannah. Nah, ini bercerita tentang kalimat la ilaha illallah gitu ya sebagai miftahul jannah. Lalu faslun fi bayani bulugil murahek wal mu'asyirah. Nah, ini dalam selanjutnya bercerita tentang menjelaskan tentang baligh. Nah, kenapa baligh? Karena fikih itu adalah sesuatu yang menimpa kaum muslimin yang sudah baligh. Sehingga baligh ini atau bulug dan murahek itu menuju ke baligh itu dijelaskan terlebih dahulu. Karena fikih tidak ada artinya untuk anak kecil atau untuk orang yang belum tertaklif, tidak ada kewajiban untuknya. Lalu selanjutnya faslun fi bayanil istinja. Nah, ini mulai di kitab ini bercerita tentang toharoh. Di dalam toharoh atau susuci atau mensucikan orang itu salah satu hadas yaitu adalah hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara membersihkannya atau istinjanya? Nah, itu ada beberapa cara. Konteks ini bil hajar, mungkin konteksnya di padang pasir yang tidak ada air atau dalam keadaan paceklik dan seterusnya. Bagaimana istinja dengan batu bil hajar. Nah, itu adalah konteks yang secara sistematis diungkapkan oleh musannif atau penulis dari kitab ini. Lalu dilanjutkan faslun fil wudu. Jadi ini sudah masuk ke toharoh ya. Di ibadah, sebelum ibadah itu harus suci dulu, harus toharoh dulu. Satu fil wudu. Lalu di dalam wudu juga di breakdown ada niat, pibayani ahkamin niat. Bagaimana menjelaskan hukum-hukum niat. Jadi ada niat wudu bagaimana. Faslun fil ma'i alladhi la yadfa'un najasah walladhi yadfa'uha. Bercerita tentang air yang mensucikan, air yang tidak mensucikan, air yang memang ini bisa bernajis, bisa digunakan untuk wudu, air yang tidak bisa digunakan untuk wudu. Jadi bercerita tentang masalah toharo, di dalamnya adalah istinja dengan batu, lalu wudu, lalu bercerita tentang hukum-hukum niat, lalu bercerita tentang air sebagai objek yang bisa membersihkan wudu atau bisa bertoharoh gitu ya. Faslun fi mujibatil ghusli. Jadi kalau sudah wudu, ini wudu, lalu ditambah dengan ghuslun atau adus ya, adus. Jadi kalau adus itu berarti kalau sudah junub atau kalau sudah bermimpi basah dan seterusnya. Lalu nanti bagaimana cara apa penyebab yang menjadikan itu wajib? Lalu faslun fil ghusli, bagaimana adusnya, bagaimana syarat toharoh. Nah, ini kembali lagi ke toharoh. Jadi salah satu toharoh itu kan ada wudu, ada ghuslun, ada adusnya. Jadi syarat-syaratnya seperti apa dalam wudu dan dalam adus itu. Lalu di sini faslun fi bayanil ahdas, menceritakan tentang hadas-hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar gitu ya. Nanti ada dijelaskan satu persatu langsung di sini. Faslun ma fi bayani ma yahrumu bil hadas al asgor. Jadi bercerita tentang hadas kecil ya, hadas kecil, hadas asgor. Lalu fi bayanil ijai anil isti'malil ma'i, bercerita tentang
hal-hal air yang istimal, air yang pernah terpakai, apakah itu bisa digunakan untuk bersuci kembali atau tidak. Faslun fi syuruti sihatit tayamum, bagaimana syarat sah tayamum. Nah, ini dalam kondisi yang normal, ada air gitu ya, ada air. Kalau ini konteksnya konteks istinja gitu ya, kalau tidak ada air. Kalau ini konteksnya wudu, adus, lalu juga hadas-hadas. Nah, bagaimana ini konteksnya dalam ada air. Ketika tidak ada air maka menggunakan tayamum. Jadi tayamum juga harus diketahui. Faslun fi arkani tayamum. Nah, jadi kalau ini syarat, kalau ini rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum itu terjadi. Itu syarat. Jadi misalkan syarat nikah harus ada, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada wali dan seterusnya begitu ya, ada saksi, itu syarat. Jadi mau terjadi pernikahan ataupun tidak, si syarat itu harus ada, selalu ada gitu, selalu nempel. Kalau rukun itu ketika sudah melaksanakan harus ada. Maka kalau rukun tayamum seperti apa, ada berapa dan seterusnya. Jadi ada wudu, wudu itu ketika dia normal ada air, ada juga tayamum. Selanjutnya di dalam itu juga ada paslun fi bayanima yubtilu tayamum, sesuatu yang membatalkan tayamum. Apa saja misalkan membatalkan tayamum. Jadi selalu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Selalu begitu ya dalam sebuah hukum. Paslun fi bayanil apa ini ya? Faslun fi bayanil i'yanin najasah. Jadi ini bercerita tentang dat-dat yang najis gitu ya, yang najis. Kalau yang ini yang suci, yang najis. Faslun fi bayani ijalatinnya, bagaimana cara menghilangkan najis, menghilangkan najis. Lalu faslun fi bayani ini haid ya, yang haid, yang haid ini khusus untuk perempuan yang haid. Fasun fi bayani malamalati minasyari ala takhiris sholati an waqtiha. Bagaimana ini menjelaskan tentang mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini ya, jadi ini sudah masuk ke sholat. Ya, dari sini sudah masuk ke sholat. Jadi tadi ini adalah apa? Ini adalah toharo gitu ya, toharo. Nah itu, mohon maaf, ini adalah toharo ke sini. Toharoh gitu ya. Toharoh. Nah, sejak di sini kita berbicara tentang sholat. Nah, di sini kita berbicara tentang sholat. Yang pertama, pasun pibayani suruti sihati sholat. Jadi bercerita tentang syarat sahnya sholat. Jadi syarat, kalau sudah syarat berarti rukun. Nah ini pasun pibayani arkanis sholati. Berarti setelah surat ada rukun. Lalu pasun pimayu, harusnya tadi ada batal. Nah nanti batal sholatnya ada di belakang. Paslun pima yutabarufin niat. Jadi di dalam rukun itu ada niat ya, ada takbiratul ihram. Nah, ini dijelaskan satu persatu ya. Ada takbiratul ihram, ada wajibati umul Quran, membaca Al-Fatihah, pasun ada syidah. Jadi bilangan tasdid di dalam Al-Fatihah gitu ya. Pasun fi mawadi arrafil yadain, bagaimana cara menyimpan kedua belah tangan. Pasun fi wajibati sujud, bagaimana organ tubuh yang menjadi wajibnya sujud. Pasun fi adadi siddati fi tasyahud, bagaimana jumlah tasdid yang ada dalam tahiyat ya, dalam tasyahud. Pasun fi siddati sholat ala nabi sallallahu, bagaimana berapa tasdid yang ada dalam sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tahiyat. Pasun fi salam, bagaimana bercerita tentang salam. Wa huwa al-musamma bitahlil aidon, pasun fi auqatis sholat. Nah ini masuk dalam rangka rukun-rukun sholat ya. Ini rukun-rukun sholat. Jadi sampai ke sini kita berbicara tentang rukun sholat. Jadi tadi kita berbicara tentang toharo. Di dalam toharo ada istinja, ada wudu. Lalu di dalam wudu ada syaratnya, ada rukunnya, lalu ada tayamum, ada syaratnya, ada rukunnya, dan sesuatu yang membatalkan. Setelah wudu baru masuk ke sholat umum ya, sholat umum.
Lalu mulai dari syaratnya, lalu rukunnya. Di dalam rukunnya di breakdown ya, ada niat, ada takbiratul ihram dan seterusnya sampai kepada salam, bahkan ke tasdid, jumlah tasdid juga dibahas dalam kitab fikih ini. Selanjutnya ketika sudah sholat, nah ini kita akan langsung masuk ke, nah ini mohon maaf dulu. Nah, ini faslun fis sholatil muharramati min haisul waqti wal fi'l. Nah, bagaimana sholat-sholat apa saja yang memang diharamkan, ya, yang diharamkan dari sudut dari sudut waktunya dan dari sudut cara pengerjaannya. Fasun fi bayani siktati fis sholat, ya. Fasun fi ma yata'allaqu bitumanina. Bagaimana tumanina? Fasun fi bayani muqtadi sujud. Jadi bagaimana sujud sahwi kalau lupa. Wa ma yuta'allaqu bihi. Fasun fi bayani adadil ab'ad minas sholat. Bagaimana sunat ab'ad di dalam sholat. Jadi ini sudah masuk ke hal-hal teknis tentang sholat. Khotimatun. Ini kesimpulan. Wal makruhatun fi sholat. Bagaimana makruhnya di dalam sholat, ya. Fasun fi mafsadati sholat, bagaimana cacatnya sholat. Fasun fi bayani sholat allati taljamu fiha niatul jamaah. Nah, bagaimana kalau sholat yang memang wajibnya untuk berniat berjamaah seperti dalam sholat Jumat. Fasun fi surutil mutabaroh fil kudwa. Nah, ini bagaimana syarat-syarat yang mutabaroh ya dalam kudwa. Fasun fi bayani suril mumkinah fil kudwa. Fasun fi suruti jawaji jamu takdim. Oh, ini bagaimana cara supaya jamak takdim, ya. Fasun di sini jamak takhir. Semua tentang sholat. Surutil qasar, ini qasar. Syarat-syaratnya bagaimana? Ini fi suruti sihati filil jum'ah. Bagaimana syarat sah melakukan sholat Jumat. Fasun fi arkanil hutbatain. Di dalam Jumat itu ada khutbah 2. Bagaimana rukun-rukunnya? Fasun fi surutil hutbatain lil Jum'ah. Ini marukun dulu terus syarat, ya. Memang kurang sistematis ya terlihatnya. Fasun pima yuta'alaku bil mait. Nah, ini sudah masuk ke sholat mait. Jadi ini jenis-jenis sholat ya, sudah masuk ke jenis-jenis sholat. Ada sholat Jumat, ada sholat qasar, ada sholat jamak takhir, ada sholat jamak takdim gitu ya. Ada juga sholat janajah atau sholat mait. Fasun nah ini sudah masuk ke tentang perjanajahan. Nah, ada fasun pi bayani gosli, bagaimana cara mengadusi mayat. Fasun pil kafani, bagaimana mengkafankan. Faslun pi sholati alaih, bagaimana cara mensolatkan. Faslun pi dafni, bagaimana cara membungkus ya, membungkus mayat. Faslun pima yujibu nabsal mait ya. Faslun pi anwa'il isti'anah ahkamuha ya, bagaimana isti'anahnya. Faslun pima, oke, lanjut, ini masih tentang permaitan. Fasun pima mana? Fasun pima tajibu zakat. Nah, ini sudah masuk, ini mayat ya, permayatan di sini, salat mayat gitu sampai di sini. Ini mayat ya, jenazah. Ini salat mayat, ini ke atasnya itu salat Jum'ah. Salat Jum'ah ke atasnya. Nah, sekarang masuk ke zakat. Zakat kan tadi ini masih ibadah ya. Ibadah itu yang ada dalam rukun Islam. Karena rukun Islam itu lebih kepada ibadah. Nah, rukun iman itu lebih sesuatu yang meyakini sesuatu yang hal-hal yang banyak yang gaib ya kepada Rasulullah, termasuk kepada hal yang gaib di dalamnya qada dan qadar. Lalu ini zakat, setelah sholat itu zakat, ibadah itu ya, zakat. Maka ini faslun pima tajibu az-zakat fiha. Fi tanbihat auqati wujubi zakat, bagaimana 4 waktu wajibnya zakat. Ini dijelaskan. Khotimatun wa surutu wujubi zakati arba'ah. Jadi bagaimana syarat wajibnya zakat. Lalu pima yajibu asyam. Nah, ini zakat sudah selesai segini ya. Ini sekali lagi ini tentang mayat, ini tentang zakat. Nah, selanjutnya faslun pima yajibu syam. Nah, ini langsung masuk ke yang keempat, yaitu berpuasa. Kan tadi sholat sudah, setelah sholat juga dengan ragam derivasinya, lalu zakat, lalu yang ketiga itu siam, puasa.
Fasun fi syuruti sihati saum. Nah, syaratnya bagaimana? Lalu fi syuruti wujubi saum. Syarat wajibnya puasa. Fasun fi arkani saum. Rukunnya puasa. Fasun fi bayani ma yajibu bihi al-kifaroh. Bagaimana kalau tidak berpuasa lalu membayar kifarot. Fasun fi ma yufsidu bihi asyam. Bagaimana cara kecacatan berpuasa. Fasun fi aksamil iftar, bagaimana cara berbuka fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Fasun fi bayani la yuftiru mimma yasiru ilal jawab, bagaimana sesuatu yang dimasukkan ke mulut tetapi tidak membatalkan. Ini masalah apa? Masalah puasa ya, masalah puasa. Jadi masalah puasa itu di sini. Lalu di sini puasa ya, siam gitu. Di sini masalah zakat sampai seperti ini segini ya, sedikit. Ke sini adalah masalah sholat dengan derivasinya ke sana. Jadi ini yang menjadi bahasan dari kitab Safinatun Najah. Jadi belum masuk ke wilayah-wilayah tadi, wilayah fikihnya untuk munakahah, belum masuk ke wilayah mawaris, belum masuk wilayah siasa, jinayah, dan siasa. Jadi hanya masuk di kitab Safinah ini, masuk ke dalam unsur-unsur ibadah. Dan memang sangat sangat urgent ya, sangat mendasar sekali. Terutama ketika kita ingin menjelaskan ibadah praktis ini kepada murid. Maka nanti ada metodik khususnya bagaimana cara metodik mengajarkan sholat. Nah, ini belum dijelaskan sholat di breakdown menjadi sholat sunat yang dan seterusnya. Kita akan coba kita bandingkan dengan kitab yang lain ya, kitab yang lain. Contoh ini kitab yang lain kita coba ya. Kalau tidak salah ini kitab fikihnya Fathul Muin kalau tidak salah, saya lupa lagi ya. Lihat ini ada khutbatul kitab, pengantarnya sudah itu, ada muqaddamah fi fawaidit ta'alluqi bi khutbil kitab wa fi fadilatil ilmi wa fil izdihad wal ibtida wa taqlid fadilatul ilm. Nah, ini bercerita tentang ini izdihad ya, izdihad di dalam pengambilan hukum, karena fikih itu tadi dia berbicara tentang hukum, harus mengerti tentang dalil-dalil hukumnya. Lalu fadilatul ilmi. Nah, jadi fadilah atau keunggulannya ilmu, keilmuan yang belajar, keilmuan yang pengajar. Jadi ada fadilah, dia bercerita tentang fadilah. Lalu al-ijtihad, kelihatan ya. Al-ijtihad wal ifta wa taqlid. Bercerita tentang ijtihad dalam hukum fikih, ifta fatwa dalam fikih, dan taklid ikut ke dalam sebuah sebuah hukum fikih. Perbesar ya. Selanjutnya setelah menjelaskan tadi, lalu masuk ke dalam ini yang pertama seperti biasa, kitabut toharoh. Jadi semua kitab itu diawali dengan kitabut toharoh. Kalau yang ini hanya ini sebatas pemahaman. Tadi di Safinah menjelaskan tentang keimanan. Nah di sini menjelaskan dulu tentang posisi fikih sebagai sebuah produk dalam konteks ijtihadnya, fatwanya, taklidnya, dan seterusnya ya. Nah, lalu tetap yang pertama kita kitab toharoh ya, kitab toharoh. Contoh yang selanjutnya al-mu'affawati fi nahwil ma'i, bercerita tentang air. Nah, nanti air juga ada air makruh, air telus juga najis, bagaimana cara menghilangkan najis, ijalatun najasa, ya, bagaimana cara berijtihad, hisolil fatrah gitu ya. Bentar, kita ke ataskan dulu. Al-huzama, lalu masuk ke fardu wudu. Nah, ini di sini masih bercerita tentang air, ke sana air sama najis. Lalu masuk ke wudu. Masuk ke wudu, dalam wudu. Nah, bagaimana sunah-sunah wudu ya, sunanul wudu, sunah wudu. Masul hauf, bagaimana masalah mengusap hauf ya. Lalu nawakidul wudu, bagaimana yang mewajibkan wudu.
Ma ma yuharrimu bil hadasain, bagaimana sesuatu yang mengharamkan ada hadas dua. Lalu qadail hajjah wal istinja, bagaimana kita kalau pups ya, gitu dengan istinjanya seperti apa. Nah, jadi ini lebih sistematis. Ini istinja, ini wudu. Nah, ditambah sekarang adalah adus. Nah, gitu ya. Jadi adus. Lalu al-igtisal, masnunah. Jadi adus yang disunatkan. Lalu tayamum. Nah, jadi ada istinja, wudu, lalu adus, lalu tayamum. Lalu khusus untuk perempuan ada haid. Jadi ini sampai sinilah yang disebut dengan toharoh, gitu ya, toharoh. Jadi si toharoh itu tadi di kitab ini bercerita tentang bagaimana wudu, bagaimana tayamum, bagaimana hadas, bagaimana istinja, lalu bagaimana juga tentang kalau perempuan tentang haid ya, tentang haid. Jadi itu yang toharoh. Jadi dalam bab-bab toharoh, tapi masih dalam konteks ibadah. Kita lanjutkan masuk ke konteks yang ibadah. Ibadah yang lain setelah wudu yaitu sholat. Maka di sini akan kelihatan kitabus sholat. Jadi kita mulai di sini kitabus sholat. Dalam sholat itu ada pertama adzan dulu. Lalu ada istiqbal kiblah, bagaimana cara menghadap ke kiblat. Arkanus sholah, rukun-rukunnya bagaimana. Lalu sunanus sholah, sunat-sunat yang ada di dalam sholat. Nah, jadi tidak akan jauh lah dari hal-hal seperti itu. Kita cek lagi sini. Al-adkar, dikir-dikir setelah sholat, dikir-dikir dalam sholat. Wada'awah, doa-doa. Al-matlubatu, hilafus sholawat. Jadi yang doa-doa yang memang berada di belakang sholat. Wal waridati, wiridannya ya. Jadi ada zikir, ada wiridannya. Surutus sholat, tadi rukun sholat, sekarang surut sholat ya. Lalu mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat, yang memakruhkan sholat, yang menghalangi sholat, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ini sholat masuk ke dalam ranah sholat, terutama sholat fardu ya, sholat fardu. Langsung kita membahas tentang sholat sunat. Contoh, ahkamul masajid, bagaimana hukum-hukum sholat tahiyatul masjid, sholat jemaah, sholat berjamaah. Terus surutul Qudwah, bagaimana cara syarat-syarat qudwah. Lalu juga dibahas sholat al-musafir, sholat yang sedang musafir, sholat yang sedang sakit, lalu sholat Jumat. Ya. Lalu sunanul Jum'at wa fa'idu tadliku bis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnahnya sholat Jumat. Lalu itu hukum masbuk, bagaimana hukumnya masbuk, ya. Lalu sunatnya hukum sholat hauf. Ini semua sholat sunat ya. Al-libasu wa tahli, bagaimana cara menggunakan baju. Al-aidaini, sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Al-kusufani, sholat gerhana, baik itu kusuf ataupun khusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Istisqa, sholat sunat istisqa. Ya, ini baru sholat sunat semua ya. Di sini sholat sunat. Lalu setelahnya ada hukum tarikus sholat, hukum yang orang yang meninggalkan sholat. Lalu ada sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Kita lanjut. Sini setelah sholat jenazah masuk ke al-ghuslu wa takfin. Jadi masih masalah jenazah ya. Bagaimana cara mengadusi dan mengafani. Sholatu alal mayit, bagaimana sholat mayit. Adabnun, bagaimana membungkus mayit. Nah, ini beberapa penjelasan ya, bayangan bahwa isi dalam fikih itu seperti ini. Lanjut apalagi? Kita lihat ya. Lalu bercerita tentang takziah wa ziarah kubur. Ada dalam konteks masih mayat, di dalamnya ada takziah wa ziaratul kubur. Lalu selanjutnya ini masuk ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Jadi sholat sudah, sekarang masalah zakat. Surutuma tajibu fihi az-zakat, syarat-syarat yang mewajibkan zakat ya. Nah,
Lalu itu ada hultoh, ada naim an-naqdaini wat tijaroh. Nah, ini masalah-masalah ini kalau sudah zakat masalah-masalah tentang kekayaan, jenis-jenis kekayaan ya, jenis-jenis kekayaan ada yang dari tijaroh, ada yang muasyarah per puluh gitu ya. Lalu setelah ini tentang zakat, ini kaifiat ada zakat, bagaimana cara menjalankan zakat atau menunaikan zakat, kaifiatnya, cara-caranya. Wa hukum ta'jiluha, bagaimana hukum mempercepat zakat gitu ya, atau mengakhirkan zakat. Ada qasmus sedekah. Dalam zakat juga ada zakat, ada sedekahnya. Ada sedekah tatwu, ada ini ya, sudah sedekah. Lalu selanjutnya masuk ke puasa. Syurutus syam, bagaimana syaratnya? Puasa. Bagaimana saum yang disunatkan? Lalu selanjutnya bagaimana hukumnya itikaf? Ya, itikaf. Lalu terakhir yang kelima babul haj. Di Safinah tidak ada babul haj. Ya, jadi masuk hanya sampai kepada puasa. Babul haj apa saja? Tadi tentang ihram dan hukum dima, mengeluarkan darah gitu ya. Seperti kalau kita dam, kalau kita sebutnya dam. Jadi kalau kita misalkan melanggar haji, maka ada dam. Lalu selanjutnya setelah dam, masalah haji gitu, ada juga ahkamut ta'zir, ditakzir, fin nusuki wal wasiyatu bih. Nah, jadi ada takjir, bagaimana cara punishment di dalam haji. Nah, lalu kitabul bai'. Nah, di sini baru kita masuk ke muamalah. Muamalah, ada kitabul bai', jual beli. Ma yahrumu minal muamalati wa ma yukrahu, bagaimana muamalah yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Ada bab riba, ada hiyar. Hiyar itu memilih, kebebasan memilih untuk berjual beli. Ada qabdul bai' wal istibdal. Ada bai'ul usuli was samar, bagaimana cara menjual menjual buah-buahan. Muamalah ar-raqiq, al-ihtilaful. Ini semuanya tentang muamalah kesininya. Nah, ini sampai muamalah ini tirka gitu ya. Oke. Sampai kita lihat selanjutnya, ini masih muamalah, ini ada syirkah, ada syirkah, ada cooperation, ada wakalah, mewakilkan, ada ikror, ada al-ikror bin nasab, al-ariyah, al-asub, semuanya ada. Ini semuanya tentang muamalah. Ya, tentang muamalah, al-ijarah gitu ya. Iyaul maut, al-ju'alah, al-waqf. Ini wakaf, tentang wakaf ya, tentang wakaf. Dijelaskan juga tentang wakaf. Tentang wakaf, setelah tentang wakaf ada wadi'ah. Ini semuanya tentang muamalah yang di dalamnya adalah jual beli, ada sedekah, bukan sedekah, sedekah itu di zakat ya. Ada wakaf ya, ada juga jenis-jenis tentang muamalah. Termasuk di dalamnya ada setelah muamalah kita biasanya kita ke munakahah, tapi ini langsung ke kitabul faraid. Kitabul faraid. Nah, kita masuk ke kitabul faraid, berarti mawaris. Ya. Mawaris. Asbabul irosi, bagaimana penyebab-penyebab tentang hak waris. Ahkamul iros, bagaimana hukum-hukum waris. Wasiat, sigot untuk wasiat. Al-musilah, al-musibih, al-isoh. Nah, ini tentang mawaris. Nah, ini tentang mawaris. Lalu ini di setelah mawaris masuk ke kitabun nikah. Nah, ini baru ke kitabun nikah. Jadi di sini muamalah, mawaris, lalu nikah. Kitabun nikah ya. Kitabun nikah. Apa saja di dalam kitabun nikah kita lihat. Kitabun nikah apa saja? Kitabun nikah kita sebut satu. Oke. Satu ada zaujan, ada suami istri, ada waliul mar'ah, walinya perempuan, tahkim wa tauliyah, bagaimana wali tahkim, bagaimana kafa'ah, bagaimana hiyar dan seterusnya. Ini semuanya tentang nikah ya,
walimah bagaimana ya, resepsi. Ini nusuj, bagaimana kalau istrinya nusuj. Ada hila, ada ini semuanya tentang menikah semuanya. Tolak ya. Bagaimana soro'it tolak, ada kinayati tolak. Kalau tolak yang menyebutkan secara sore, secara jelas, ada juga yang menggunakan kinayah gitu ya. Ada yang kinayah. Selanjutnya masih dalam nikah, al-alfadul lati la yuqa'u biha at-tolak, masalah menceritakan tentang tolak dan takwil. Terus al-ikrahu ala tolak yang dimakruhkan. Lalu ta'likut tolak wal khalaifu bih ya wa tawakkil fit tolak. Ini semuanya berbicara tentang pernikahan. Rujuk, ruj'ah, al-ila, bagaimana ila dihar menyerupakan dengan ibu istrinya, al-adad. Semuanya tentang ini. Ini fasun nikah bil asyar, ini pasyahnya bagaimana rusaknya nikah. Ini semuanya tentang nikah. Lalu setelah nikah masuk ke penjelasan tentang ini jinayah. Jadi sudah menikah jinayah. Ini semuanya tentang jinayah gitunya. Ada rida dan seterusnya. Kita coba cek di sini. Oh, ini kitab Bugiyah ya. Bugiyah. Ini jihad wa furudul kifaroh. Jihad bagaimana? Masalah jihad. Ini keamanan ya. Terus semuanya tentang jinayah ya. Semuanya tentang jinayah. Nah, itulah kira-kira hal-hal yang ada di dalam fikih. Jadi kalau di dalam kitab Bugiyah ini dijelaskan, pertama kita bercerita tentang toharoh, lalu tentang sholat, sholatnya dengan segala derivasinya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, ada juga sholat yang sunat, di dalamnya ada sholat segala macam begitu, dari sholat id dan seterusnya. Lalu selanjutnya masuk kepada zakat, di dalam zakat juga ada sedekah, ya, di dalam sedekah juga ada wakaf. Sebetulnya harusnya masuk ke ini ya, tetapi masuknya di wilayah muamalah ya, di muamalah karena memang wakaf itu bisa produktif ya untuk mengembangkan ekonomi umat. Terus muamalah, setelah muamalah itu mawaris atau paroid, setelah paroid itu pernikahan, setelah pernikahan kita jinayah. Jadi pada dasarnya kita ketika kita mengajarkan fikih, kita harus mengetahui seluk-beluk seluruh fikih. Walaupun kita harus tahu juga, harus memahami bahwa fikih yang dimaksud ini adalah hasil produk hukum, di mana ilmu di belakangnya adalah usul fikih. Manakala kita mengajarkan fikih, tentu saja kita harus mengetahui asbab-asbab hukum yang melandasinya atau melatarinya. Nah, sehingga ketika kita mau mengajarkan fikih yang mana? Fikih menggunakan tadi teori madhab atau fikih yang memang secara umum saja mau mengajar aja fikih, gitu ya. Ya itu terserah Anda nanti. Ketika sudah berbicara fikih, maka nanti akan berbicara mohon maaf ya, ini baterainya habis. Ketika kita berbicara fikih, maka kita akan banyak berbicara tentang bagaimana posisi fikih ini dalam sebuah ajaran Islam, bagaimana kedinamisannya, bagaimana tantangannya, bagaimana pertentangannya, dan seterusnya. Itulah masalah fikih. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana cara metodik mengajarkan fikihnya agar nanti kita akan lebih komprehensif. Kita masih punya waktu, punya 2 video lagi terkait dengan satu tentang akhlak, akidah dan akhlak, dan ketiga tentang bahasa Arab. Jadi ada 3 lagi video yang bercerita tentang konten dulu. Nah, setelah itu baru kita akan berbicara tentang metodik khusus yang berkaitan dengan ke-PAI-an. Kita harus mengerti dulu kontennya. Setelah kontennya tahu, baru kita akan mengajarkan bagaimana cara mengajarkan mawaris atau paroid, bagaimana cara mengajarkan toharoh, bagaimana cara mengajarkan ibadah. Nah, apakah harus praktek semuanya? Apakah harus dihafalkan hadisnya? Ya, kita akan belajar satu persatu ya. Oleh karena itu, kita insya Allah video yang selanjutnya akan berbicara dulu tentang konten-konten dulu ke-PAI-an. Setelah itu kita akan berbicara tentang masalah metodik khususnya termasuk dalam Quran, hadis, dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.